Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah teman-teman, kita sebagai petani yang baru pertama kali berkebun kelapa sawit dan baru pertama kali senang-senangnya memanen kelapa sawit, ada satu hal yang sering membuat kita itu jengkel, yaitu ketika kita sedang senang-senangnya ya mendapat buah. Oh, begini rasanya menjadi petani sawit, begini rasanya hasil dari sawit. Kita panen, ternyata buah yang kita panen itu banyak yang busuk. Nah tentunya itu membuat kita sangat kecewa ya, sangat ya, yang namanya kita lagi senang-senangnya berekspektasi kita mendapatkan hasil sekian-sekian, ternyata kita panen itu busuk dan itu masih terus berlanjut sampai beberapa bulan. Apakah ini bisa pulih atau tidak? Nah ini yang akan saya sharingkan karena saya pernah mengalaminya seperti itu, dan beberapa buah yang ada sekarang ini sudah mulai agak normal ya, meskipun masih ada satu dua yang masih mengalami hal seperti itu. Nah tentang pemberondolan teman-teman, seharusnya kelapa sawit itu membrondol ketika ya sudah benar-benar masak ya, sudah benar-benar kuning dan minyaknya itu sudah optimal, dan itulah sebenarnya buah yang bagus untuk kita panen. Namun terkadang memang hal tersebut sulit kita hindari ketika banyak buah kelapa sawit kita itu banyak yang membusuk, dan tentunya itu sangat membuat kita jengkel. Dan apakah itu bisa sembuh? Oke teman-teman, jadi ada beberapa hal yang menyebabkan buah itu membusuk. Yang pertama memang usia tanaman itu masih muda dan masih memang berbentuk buah pasir. Yang kedua, kita dahulunya itu perawatannya kurang kastrasi, kurang pemeliharaan, kurang sanitasi, atau bahkan tempatnya itu sudah pernah kena banjir atau atau hal semacamnya seperti itu. Jadi kita lihat dulu riwayatnya kebun kita itu seperti apa yang sudah kita lakukan. Apakah kita pernah melakukan pemupukan yang berlebihan seperti pemupukan borak, juga itu juga bisa mempengaruhi pembusukan dari buah ya, pembusukan dari buah yang dini seperti sebelum masak. Jadi kita lihat dulu riwayatnya apa yang pernah kita lakukan. Dan ada satu hal lagi teman-teman, ketika buah itu membrondol biasanya ada riwayat kuncup busuk ya, dan itu banyak sekali di kebun saya yang awalnya masih mudanya batang itu terkena kuncup busuk. Maka ketika sudah normal, kuncup busuknya sudah sembuh, atau yang masih terkena kuncup busuk, maka buahnya itu masih tidak normal ya, tidak bisa tumbuh normal seperti yang buah-buah lainnya. Dan kesimpulan saya bahwa itu adalah genetik yang bawaan, bahwa daya tahan daya tahan dari pohon ini memang rendah, dan bukan hanya kuncupnya saja yang busuk, buahnya juga ikut busuk. Dan mungkin juga dari sanitasi yang kurang hingga mengakibatkan jamur marasmius, dan itu juga bisa terjadi. Lalu bagaimana pencegahannya teman-teman? Yaitu yang pertama, kita harus memang benar-benar bersabar karena ini pemulihannya tidak bisa instan. Dia akan pulih seiring waktu, seiring umur dari batang kelapa sawit itu sendiri. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah pembenahan sanitasi, yaitu kita membuang buah yang busuk ya, yang ya, kalau seandainya kita sayang dengan buah-buah yang yang belum busuk, jadi kita buang yang busuknya saja. Lalu kemudian kita pruning hingga songo satu teman-teman, sehingga sinar matahari itu bisa masuk. Dan itu yang sudah saya lakukan, dan ada beberapa batang yang sekarang sudah memang benar-benar sembuh total, dan alhamdulillah ya berhasil. Mungkin teman-teman bisa mencontoh, setelah sanitasi kita bersihkan, mungkin kita bisa memberikan fungisida ya. Namun hal tersebut juga tidak menjamin secara instan langsung sembuh. Namun apa salahnya kalau kita mencobanya? Dan yang pasti kita harus benar-benar membersihkan sanitasinya, harus membersihkan lingkungannya ya. Kebun kita harus benar-benar bersih sehingga tidak bersarang jamur di sana. Dan kalau memang kalian tidak sayang buahnya, silahkan kalian kastrasi sampai habis terlebih dahulu, baru nanti tunggu beberapa bulan kemudian, setelahnya baru setelah tumbuh buah yang baru kalian pelihara untuk dipanen kembali. Dan tentunya itu perlu kesabaran teman-teman, tidak hanya 1-2 kali kalian harus melakukan seperti itu. Mungkin masih ada kemungkinan buah itu masih tetap busuk, dan tentunya kita harus tetap bersabar dan tetap berusaha. Oke teman-teman, mungkin hanya itu sharing pengalaman pada
sore hari ini atau pada video kali ini. Terima kasih atas atensinya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.